Halo semuanya para investor, salam sukses dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini tanggal 24, saya akan mengecek kita akan mengecek bersama-sama bagaimana kondisi market kripto, terutama Ethereum. Jadi kebanyakan teman-teman ya, saya sendiri juga kita mengharapkan semua altcoin ini akan mengalami kenaikan, terutama yang tua-tuanya yang menjadi motor penggerak utamanya yaitu Ethereum. Jadi berharap Ethereum mengalami kenaikan, dan saat ini sebenarnya Ethereum sudah mengalami kenaikan sampai 3% pada hari ini tanggal 24 ini ya. Dan hari ini ya dia bergerak sampai di sekitaran 2%. Tadi barusan itu sekitar 3%. Nah, dengan kondisi Ethereum mengalami kenaikan, tentunya saya juga berharap ya, teman-teman juga mungkin berharap ini apakah ini akan pertanda bull run atau hanya bullish biasa atau hanya pada kondisi sideways saja. Nah, nanti kita bersama-sama akan melihat candlesticknya seperti apa ya, kenaikannya seperti apa dengan menggunakan indikator. Nah, kalau kita mereview, kita mengingat lagi ke belakang, ada beberapa influencer ya yang mengatakan dan tentunya memberikan sebuah janji-janji manis, memberikan keyakinan, memberikan seperti harapan, terutama bagi pemain-pemain baru. Nah, itu saya berharap jangan langsung dipercaya. Karena teman-teman, apa yang disampaikan oleh para influencer itu belum tentu terjadi ya. Mereka juga kadang ragu dengan dirinya sendiri ya. Kondisi market itu sama dengan kondisi cuaca. Jadi kondisi cuaca memang bisa ditaksir, bisa dianalisa, tapi belum tentu pasti. Jadi harus memang ada dana cadangan atau diinvestasikan tidak 100% ke altcoin, tetapi bisa mungkin sebagian besar ke BTC, karena kecenderungan BTC apalagi beberapa bulan kemarin ya, tahun kemarin itu BTC sangat bullish sekali, mengalami kenaikan yang sangat tinggi, dan mungkin dalam jangka waktu yang panjang ya BTC tentunya saya yakin ya pada diri saya sendiri bahwa BTC akan mengalami kenaikan. Tentu juga teman-teman pasti memiliki keyakinan yang sama. Oleh karena itu, kalau kita melihat untuk altcoin ya, kebanyakan dari para investor, para trader itu banyaknya bermain di altcoin. Kenapa di altcoin ya? Karena mengharapkan keuntungan yang lebih, mengharapkan keuntungan yang tinggi dari altcoin. Nah, kita bersama-sama mengharapkan ya ETH ini akan mengalami kenaikan, tapi sampai saat ini ternyata kondisi market terutama altcoin ini berada pada kondisi sideways, yang dimana kondisi sebelumnya itu tentunya banyak portonya itu pasti saya sendiri ya, teman-teman juga mungkin mengalami minus ya, kondisi minus yang sangat besar, dan sekarang belum berbalik arah, malah masih berada pada kondisi sideways. Dan ini akan berakhir, dan ini akan berlangsung sampai pada akhir bulan ini, akhir bulan Februari. Nanti kita lihat pada bulan Maret. Sepertinya ya, analisa saya juga melihat kondisi pada bulan Maret, awal bulan Maret itu market akan berbalik arah pada kondisi hijau. Dan apakah bullish atau tidak, ya saya tidak memberikan kepastian kepada teman-teman. Oleh karena itu teman-teman harus menganalisa sendiri ya, jangan mudah percaya kepada influencer walaupun itu influencer besar sekalipun ya, apalagi sampai membuka kelas dan seperti mengajak teman-teman untuk menaruh uangnya yang begitu besar. Bahkan ada satu influencer sangat yakin sekali ya, mengajak para pengikutnya, para followernya, para membernya untuk menaruh seluruh uangnya ke altcoin karena market akan mengalami bullish ya, terjadi bull run pada bulan Februari. Ternyata apa ya, ternyata kemudian setelah itu ternyata tidak terjadi apa-apa, malah terjadi penurunan yang sangat tajam ya, terjadi bearish yang luar biasa. Banyak market dan investor itu mengalami kerugian, bahkan minus sampai 8 ya, 50 ke atas ya, mendekati 100%, dan banyak mengalami kerugian. Dan itu yang saya katakan bahwa ketika kita bermain di market ini ya, semuanya seperti iklim, seperti cuaca yang kondisinya itu terkadang kita tidak bisa prediksi 100%. Bisa diprediksi, bisa dianalisa melalui pendekatan-pendekatan tertentu, tetapi bisa saja cuaca itu cuaca itu tidak sesuatu hal yang pasti. Nah, sama dengan kondisi market. Market itu
bukan sesuatu hal yang pasti, tetapi bisa dianalisa dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, sekarang kita melihat ya dari kondisi market hari ini, Ethereum sudah hijau. Nah, apakah ini akan mengalami kenaikan atau hanya biasa-biasa saja pada kondisi sideways, pada kondisi yang menjengkelkan? Ya. Kita akan lihat. Nah, untuk analisa ya candlestick daily, nah kita bisa lihat di sini ya. Ini sebelumnya sudah berada pada kondisi sideways, kemudian dia mengalami kenaikan sedikit dari 44 ya atau 45 sampai pada kondisi hari ini mengalami kenaikan 46 sekian ya. Nah, kalau dari candlesticknya ini, dari grafiknya ini seperti meyakinkan sekali untuk mengalami kenaikan ya. Tetapi kalau kita hanya melihat dengan secara kasat mata, hanya melihat seperti ini, ya ini belum tentu akan mengalami kenaikan. Bisa saja dia berbalik arah, kemudian dia mengalami penurunan kembali ya pada kondisi semula. Nah, itu sudah mengalami penurunan ya sekitar 45,9 ya, 45 juta. Nah, ini dia naik lagi sedikit. Nah, ini terus-menerus seperti ini. Kita lihat pada kondisi grafiknya dengan menggunakan indikator. Oke, di sini sudah terlihat ya dengan analisa harian dengan menggunakan indikator. Nah, teman-teman bisa melihat ya, indikator pertama dan indikator yang kedua ini, yang di atas dengan yang di bawah. Teman-teman bisa melihat di sini, tunggu sebentar ya, saya pakai ini ya. Teman-teman bisa melihat. Nah, dari indikator pertama, ini sebenarnya ini yang menentukan bahwa kondisi market ini sedang mengalami bullish atau tidak, atau market mengalami pertumbuhan atau tidak. Nah, kalau mengalami pertumbuhan, market mengalami pertumbuhan atau mengalami bullish, maka kecenderungan harga itu akan terus mengalami kenaikan. Nah, tapi pada kondisi ini bisa dilihat ya, ini masih berada pada titik nol. Oke, tunggu sebentar. Saya setting dulu ya. Ini teman-teman ya. Ini Nah, dari indikator pertama, yang ini indikator pertama. Ini indikator pertama. Ini berada di bawah 0 ya. Ini artinya bahwa kondisi pasar ini masih mengalami kecenderungan ya. Kecenderungan mengalami tren penurunan. Sedangkan harga ini sudah berada di atas. Nah, artinya bahwa Ethereum ini belum mengalami untuk beberapa hari ke depan ya, untuk beberapa minggu ya. Tetapi saya melihat dari kondisi pasar untuk grafiknya ini, untuk trennya ini, kemungkinan akan pasar akan hijau ya. Apakah bullish atau tidak saya belum mengetahuinya, belum memastikannya, tetapi akan mengalami tren kenaikan pada awal Maret. Nah, pada kondisi sekarang ini memang mengalami kenaikan ya, dari sekarang Ethereum ini 46 juta. Tetapi apakah ini akan terus mengalami tren kenaikan? Menurut saya tidak. Tetapi teman-teman silakan memberikan kritikannya, boleh memberikan sarannya kalau misalnya saya salah. Tapi kalau saya melihat ini belum mengalami tren kenaikan karena kondisi pasar market untuk daily ya, untuk daily saya katakan ini masih berada di bawah 0 dan harga sudah berada di atas. Nah, sehingga tidak memungkinkan bahwa market kripto ini, terutama altcoin ini akan mengalami bullish untuk beberapa hari ke depan. Tapi kalau kita melihat ya untuk 3 hari ke depan, coba lihat 3 hari.
Untuk 3 hari juga ya ini malah turun. Ini malah turun ya teman-teman. Ini, dan memang kalau kita lihat di sini harganya akan mengalami kenaikan, tetapi kondisi market ini malah mengalami tren penurunan. Tapi apakah dia akan berbalik arah seperti ini? Nah, bisa saja ya, karena tidak tahu yang namanya iklim market ini kadang-kadang eh, bisa naik karena ini sudah dari tren penurunan. Tapi apakah dia akan terus mengalami penurunan? Ya, ini kan sudah dari apa ya? Sudah mengalami kenaikan, kemudian di sini dia mengalami penurunan. Ya, ini bisa saja terus ya, dia melanjutkan penurunan kondisi market ini. Nah, kalau kita melihat dari indikator yang kedua ini, memang dari sisi harganya akan mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya tidak begitu signifikan, tidak terlalu berarti, tidak terlalu besar, sehingga kondisi market itu tidak bullish, tidak mengalami tren kenaikan. Ya, maksud saya tren kenaikan ini yang betul-betul harga itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yang sangat berarti. Tapi dengan kondisi saat ini ya mungkin kenaikannya ya sekitaran ini, seperti ini, masih berada pada kondisi 1W ya, 45 juta untuk Ethereum ini ya, 46, 40, mungkin dia akan naik 47, tetapi dia turun lagi 44 ya. Terus menerus seperti itu. Nah, kalau kita melanjutkannya untuk mingguan, bagaimana untuk 2 minggu ke depan? Nah, 2 minggu ke depan ini memang masih terlihat bahwa dari indikator ini kondisi market masih berada pada kondisi marketnya hijau ya, masih mengalami pertumbuhan. Tapi ini sudah berada di garis nolnya, yang bisa saja di mana dia akan berbalik arah untuk mengalami kenaikan, tren naik, atau bisa saja turun. Nah, ini sebuah keraguan-raguan sebenarnya, pada posisi ragu sebenarnya ini ya. Coba, aduh. Ini ya. Ini teman-teman. Nah, bisa saja market berbalik arah seperti ini. Tapi kalau kita lihat yang warna hijaunya ini sudah cenderung dia mengalami penurunan begini ya. Dan kondisi harga, coba teman-teman lihat kondisi harga, dia akan turun. Nah, menurut saya ini untuk 2 minggu ke depan ini akan mengalami penurunan. Ya, sepertinya mengalami penurunan. Kenapa saya bilang sepertinya? Ya, segala sesuatu itu tidak ada yang pasti. Tapi teman-teman bisa melihat dan menganalisis, kita di sini menganalisa bersama-sama ya. Kondisi market secara logikanya menurut teman-teman seperti apa ini kalau kondisi seperti ini? Ya, market masih kecenderungan akan mengalami tren penurunan ya, dan bisa saja dia akan seperti ini. Ini kan yang warna birunya ini ya, teman-teman bisa lihat ini dia sudah turun ya, dibandingkan warna merah dia turun. Bisa saja seperti ini ya teman-teman, begini ya, atau dia berbalik arah ke atas begini nanti. Nah, kalau pada kondisi seperti ini, tentunya ini kondisi meragukan ya, seperti apa yang saya sampaikan ini. Mungkin teman-teman berpikir ada keraguan-raguan, ya memang market ini mengalami keraguan-raguan. Sedangkan influencer terkenal saja, itu kondisi market saat ini mereka masih meragukan, masih pada kondisi ragu-ragu. Apakah market ini akan naik, mengalami tren naik, atau mengalami tren penurunan ya, ini yang namanya kondisi keraguan-raguan. Tetapi saya hanya melihat ini ya, yang didukung dengan harga ini akan turun, artinya ini juga akan turun ya. Bagaimana untuk bulan pada Ethereum ya, untuk monthly-nya? Nah, monthly-nya ini menarik sebenarnya ini. Ini garis untuk indikator yang pertama, garis merah dengan garis birunya ini sudah bersinggungan. Dan pada kondisi ini kita bisa melihat ya, ini kan sudah dari tren penurunan. Oke. Dari tren penurunan ini ya, kemudian dia mengalami kenaikan. Ini awal analisa dari awal bulan Maret
ya, bulan depan. Nah, untuk candlesticknya bisa terlihat ya, seperti ini. Berbentuk palu, yang dimana ekor panjangnya di bawah. Dan ini bisa saja dia akan mengalami kenaikan, ini teman-teman. Dan kondisi harga, ini teman-teman bisa lihat kondisi kekuatan harganya. Ini sudah berada di bawah dan terlihat cenderung untuk berbalik arah melawan pada kondisi market yang merah. Nah, ini ya, coba lihat teman-teman garis birunya. Dia sudah berlawanan, bersilangan dengan yang warna apa ini, merah, orange ya. Nah, selain kondisi market dari grafik ya, yang bisa teman-teman, yang bisa saya sampaikan, yang teman-teman bisa lihat, tentunya teman-teman juga bisa mengamati kondisi market dari sisi fundamentalnya, kondisi ekonomi, kondisi global, kondisi makronya seperti apa, yang tentunya berubah-berubah setiap saat. Makanya saya katakan bahwa di market itu tidak ada yang pasti, teman-teman. Karena itu teman-teman paling tidak bisalah menganalisa sedikit-sedikit. Saya tidak mengatakan bahwa saya tahu semuanya ya. Di sini apa yang saya sampaikan di sini kita sama-sama belajar. Saya menganalisa seperti ini, teman-teman menganalisanya seperti apa. Mari kita bersama-sama diskusi di dalam forum ini ya, di dalam channel ini. Tentunya teman-teman kalau punya pendapat yang lain silakan disampaikan juga ya di kolom komentar. Dan ini bisa menjadi masukan juga buat saya untuk bisa lihat kondisi, terutama Ethereum ya, yang bisa teman-teman lihat apa yang saya sampaikan dari chart daily ya, kemudian untuk mingguan dan monthly-nya. Oke, sampai sini dulu teman-teman, jangan lupa di subscribe. Ini adalah channel para investor yang kondisi juga saya dari channel ini saya akan menyampaikan beberapa kondisi-kondisi mengenai ekonomi, tentunya istilah-istilah di dalam market ya, ekonomi, kondisi pasar makro, juga beberapa video saya yang pernah menjelaskan terkait dengan saham juga ya. Nah, teman-teman kalau tidak keberatan silahkan di subscribe, kita diskusi, dan nanti saya akan menyampaikan beberapa informasi-informasi yang bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi untuk kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih untuk supportnya. Sampai jumpa di lain waktu.